Bagian gremok kantor sandungan iki mungkin boten enten saged niku kula kanggo merasa ngono kantor niku sejarahe yang teng dunya niku sejarahe yang riyen sejarah yang tani yen iki Jaya Wana dadi kok enten sandur iki babate kesenian liyane niku ampun gamelan iki sejarah asli warisan nenek moyang kita. Nah, siyen zaman sandur kula nggih kula tasih awit nggih pun nyandur kula niki. Niku kula umur gangsal 12 tahun kula nyandur. Panjak urenya niku sejarah ini mboten enten gonge nggih ore niku tiyang niki tangkem. Yen mboten enten gong. Malih gong. Mumpung kendang mboten enten. Bae niku sing saged bae
Pak Solikin niki sing saged nyebul bumbung kalih inggih kendang. Nggih sami kendang bumbung kalih niku lho di tata pakai sami kendang. Nggih sami gong sami kendang. Nggih sampean gumun ya. Mboten marep hari sakniki. Tenan-tenan kendange, nggih bumbung kalih niku. Ya. Aku kula niku umur gangsal 12 tahun niku sandur kula niku ngagi kendang. Ngantos saniki pun 6 7 ya. Tapi ale tempo dangu tempo tepuh kada yoga sak nego malih ya maksudnya. Mari sih ya yang sepuh-sepuh niku lho Pak. Ya ampun ngantos disalaken temen-temen sandur. Ya niki warisan asli. Enggak mau mudah-mudahan. Enggak mau. Oh angel Mbak, sandur nom-nom. Ini sandurnya pun kula kan nyemir ya main. Rambutnya. Main langkai. Harapannya ya sampai pun sampai punas tetap langsung berlanjut. Niki lempon niki penerusnya niki Mas Solikin oleh Yugo Kuloyanto ini. Penerusnya bukan belakang niki, derek langsung ini penerus. Ini pun pelat suaranya. Soalnya ini ku ada tokohnya ini ku petak, balong, ini ku paras, masang alis, nopo ini ku sedaya derek kembang. Cuma ini perannya kan buatan apa, buatan dikembang. Masang alis, medak, medaan, itu, masang teropong. Panjang Mbak. Seluruhnya panjang. Kalau tokoh sandurnya 4 itu sudah keluar, misalnya seperti di sandur. Di sini juga beda, bukan kembang-kembangan, tapi cialanci, gitu. Cialanci. Usia lauci itu jogetan iya Sedaya rae sedaya sandur medal itu sedaya. ya pembukaan ingkang kawasan yang dikatakan sandur bersani mundur ya di situ. Jadi kelihatan mundur banget. Usia lauci. Cuma kalau misalkan tidak ada pemainnya, kita patok, kita empat usia lauci itu sudah selesai. Pemainnya yang telu lah kok. Mana lengkap kan pena. Ini kan enggak lengkap gitu ya. Iki jane nggih lengkap tapi sami lindung. Tergantung dari apa area dari pertunjukan kita. Kalau misalkan luas berarti itu lebih lama uji. Soalnya dari nomor pojok kelihatan lor itu muter sampai kembali ke posisi awal. Kalau misalkan tempatnya luas berarti usia laut sih semakin lama. Maka kalau tempatnya sempit ya nggak mungkin juga dibuat main juga. Mbak kita patok kalau misalkan latihan 4 kali usia laut sih seakan-akan sudah sampai di awal. Itu kalau uji itu termasuk bagiannya itu di panjang urinnya. Usia lauci gitu tetap usia laucinya itu di panjang uri. Cuma usia lauci itu kangge tetenger Mbak, kangge tetenger atau pertanda bahwasanya pertunjukan sandur Indonesia segera dimulai. Jadi pemainnya itu sampun niku bikak kudung sedaya pun ketinggal sedaya. Usia lauci.
misalnya dalam itu apa di bedayane nggih, bedayane. Nah, iya. Kampiongan misalnya seperti itu. Itu juga piala sih atau berbeda. Tembangannya Bisa Pak. Di sini. ya lauti Bisa. Bisa. Yang main itu loh Yang joget, yang nyandurnya joget mundur itu tidak bisa semua. Oke, tapi untuk panjangnya tetap bisa. Kalau seperti ini kita 4 kali itu sudah selesai, seakan-akan kembali ke posisi awal. Oke. Sudah muter kembali ke posisi awal. Kembali. Dan itu apa? Tokoh ini mencari tempatnya masing-masing. Mencari di tempatnya masing-masing. Betenusan itu nggih, maksudnya betenusan. Suara wak tansil itu betenusan nggih. Betenusan terus petak balong ini pakai sengeran. Sandur ingkang kawasan yang dikatakan sandur rekasannya nandur dimulai dari sini. Jadi sih sandur rekasan nandur. Mulai dari petak balong itu mencari pekerjaan. Dapat akhirnya tetap di pertanian. Dapat tuh saya Solikin umur saya sudah 30. Saya berdomisili di Dusun Sugian RT 6 RW 3 di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Ini termasuk domisili saya di Sandur sini itu sebagai panjak urinya, Pak. Jadi ikut manjak uri bersuara tanpa pegang gamelan. Kalau menurut pendapat saya itu kalau panjat itu biasanya kan pegang alat dan itu alat itu digunakan berdirinya atau ditabuh ataupun digesek ataupun dipetik ataupun dikumpulkan cara yang lain. Cuma kalau di sini di Sandur itu notabene alatnya minim, dan saya banyak anggota ataupun di Sandur itu sendiri yang tidak pegang alat. Jadi yang bisa dibunyikan hanyalah suara. Jadi dikatakan panjak uri berawal dari situ. Kalau di Sandur sebenarnya kan hanya instrumennya kan sebenarnya itu hanya kendang dan gong saja. Pada waktu itu setahu saya itu hanya kendang dan gong. Tapi untuk ke depan ini kalau kita terus seperti itu khawatir juga itu tidak menarik dan itu juga kurang greng kalau misalkan didengarkan. Jadi mencoba berinovasi, kita coba dengan perpaduan gamelan laras selindro untuk pemanis, dan kami berharap juga itu bisa menjadi kolaborasi yang manis di mana itu bisa disukai
ataupun juga bisa menarik orang ataupun warga ataupun pemuda untuk masuk di sana. Kalau lagunya itu tergantung dari tokoh sandurnya sendiri, petak balong sampai tangsel ini mintanya apa. Cuma kalau di Panjak-Hurinya itu sebelum pergelaran itu dimulai itu ada kembang-kembangan dan sialangsi sebagai penentu ataupun pralambang sandur ini akan dimulai gitu. Jadi sialangsi kembang-kembangan di awal, kembang ketupuk konco sandur sampun ketupuk, kembang otok konco sandur masang patok, dan sampai selesai itu kalau disampaikan Mbak Gun tadi ada 18 kembangan. Dan setelah itu sebelum dimulai pergelarannya itu ada uji ala uji sebagai pertanda bahwasanya sandur ini akan dimulai. Setelah sandur ini dimulai itu ada tergantung permintaan pemainnya. Kalau pemainnya itu mintanya golek ngengeran misalkan, berarti Panjak-Hurinya nggih niat ingsun golek ngengeran. Kalau misalkan kicir jagung nggih niat ingsun kicir jagung, seperti itu Pak Derek, mengikuti dari permintaan pemain itu. Menurut yang pernah saya terima dari para sepuh, sandur itu kalau dari segi bahasa saja sandur, ada yang mengatakan beksane mundur, ada juga yang mengatakan ini rekasane, dimana mungkin kesenian ini terbentuk pada waktu itu karena masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat yang lapar, masyarakat yang kekurangan pangan, dimana berawal dari situ muncul sebuah inisiatif ataupun keinginan berolah seni yang menggambarkan sulitnya mencari makan orang terdahulu ataupun leluhur kita pada waktu itu, karena mungkin tesik alas dibabat, setelah dibabat baru bisa ditanami sesuatu yang bisa untuk dimakan, seperti itu. Jadi menggambarkan rekasane wong golek pangan, rekasane. Di Tuban itu kalau tidak salah itu masih ada dua, salah satunya di Desa Sukorejo ini, dan salah satunya kalau tidak salah itu di Randu Kokak atau mana itu saya lupa. Itu pun juga ada perbedaan yang sebenarnya intinya itu sama, cuma ada perbedaan dari segi irama. Kalau di Tuban wilayah utara itu biasanya iramanya kalem banget, kalem banget. Kalau di Sandur Selatan sini, khususnya di Sukorejo sini, kita buat iramanya memang rancak. Jadi ada perbedaan juga di klenik ataupun pertunjukan seperti kalongking. Kalau di utara, kalau di Tuban Utara itu ada pertunjukan kalongkengnya di akhir-akhir acara sandur itu. Tapi kalau di sini tidak. Di sini tidak menyajikan itu karena warisan yang didapat itu tidak pernah ada kalongkeng kalau di sini. Tapi kalau di Randu Kokak itu ada kalongkeng. Seperti di Bojonegoro juga. Kalau berbicara di Bojonegoro itu di sana juga ada kalongkeng, tapi titik larasnya belok. Kalau di sini slidru. Gitu. Memang sandur di sini itu rata-rata memang para sepuh, wonten sing sepuh, wonten sing luar biasa sepuh ada. Cuma memang kalau kita belum bisa menarik untuk sineas muda ataupun pemuda untuk masuk di sandur ini. Kalau misalkan pemuda itu sebenarnya perhatian tapi tidak tertarik dengan sandur ini. Kesenian tradisi yang dianggap tidak menarik mungkin adalah salah satunya sandur. Tapi
tidak semuanya mungkin berpikiran seperti itu. Contohnya saya sendiri, saya termasuk pecinta seni tradisi. Jadi apapun seni tradisi itu saya cinta banget. Jangan sampai seni tradisi ini itu hilang di telan zaman. Kalau misalkan peran dari pemuda, sebenarnya beliaunya ini atau teman-teman pemuda ini memperhatikan saja sudah cukup sebenarnya kalau saya. Walaupun toh gini teman-teman ini tidak bisa masuk ke sini, nanti mungkin bisa kita bisa kita promosikan ataupun bisa kita masuk ke dunia pendidikan atau apa itu masih dalam pemikiran gitu, belum sampai. Kalau misalkan kita cari cara bagaimana mereka itu bisa tetap tertarik, sebenarnya memang kalau kita paksakan teman-teman pemuda dengan pure pertunjukan sandur yang seperti ini itu memang sulit. Tapi kita coba untuk membuat seni sandur ini, walaupun tidak secara utuh pertunjukan sandur, itu ada beberapa bagian di sandur itu yang kita sajikan sebuah karya, misalkan sajian sebuah karya yang mengangkat sandur itu sendiri, mengambil esensi ataupun notasi titilaras di sandur itu sendiri, kita buat karya dengan karya baru yang tidak meninggalkan sandur itu sendiri. Itu mungkin sebagai salah satu cara untuk mempertahankan seni sandur itu sendiri. Sementara ini memang kita tidak ada regenerasi pasti untuk sandur ini, Pak. Cuma kita tadi yang saya sampaikan, kita mencoba untuk membuat karya baru yang dimana itu yang berkecimpung di karya ini adalah orang-orang baru yang tidak mengerti sandur sama sekali, tapi kita coba membuat karya dengan tidak meninggalkan esensi sandur itu sendiri. Kalau larangan tidak ada. Jadi misalkan kalau ada remaja putri ataupun ibu-ibu yang mau masuk di sandur itu sendiri, kita terbuka, kita tidak kesenian yang kaku, kita welcome saja, siapapun bisa masuk di sandur ini, tidak ada larangan, entah itu pemuda, entah itu pemuda putri, pemudi, seperti ibu-ibu maupun silahkan di sandur, tidak ada larangan. Kesenian tradisi itu berawal dari kita. Jadi kalau misalkan tidak kita sendiri yang melestarikan, itu siapa? Jadi ayo kita perhatikan secara lebih untuk kesenian sandur ini sendiri agar tidak berhenti di tengah modernisasi. Harapan saya sendiri untuk yang belum pernah ngerti apa itu sandur, coba sekali waktu kita diundang untuk pergelaran sandur itu bagaimana kan gitu. Nah, bagi yang sudah tahu apa itu sandur, cobalah untuk memberikan informasi ini kepada khalayak, dibantu untuk menyampaikan ini atau di media-media saat ini untuk ini loh sandur. Mungkin itu bisa membuat nanti untuk yang belum tahu juga menjadi tahu, dan yang kalau sudah tahu yang belum tahu tadi mungkin bisa tertarik ke kita, ayo kita diundang ke ini loh sandur.
Nah,